Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa iyyahu nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala ahli baitihi at-tahirin wa ashabihi al-khayrin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma nawwir dhahiri bi ta'atik wa batini bi mahabbatik wa qalbi bi ma'rifatik wa ruhi bi musyahadatik wa sirri bi istighlal ittisal hadratik ya zal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma tuhibbu wa hubba man tuhibbu wa hubba kulli amalin yuballighuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabbal asya' ilaina. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali lebih cepat dari jadwal sebelumnya, karena kita bertukar tempat untuk bertukar hari dengan ceramah yang lain. Pada hari ini, pada pagi hari ini, tema yang ingin saya sampaikan tentang pentingnya berpengetahuan, tentang pentingnya ilmu, tentang pentingnya akal dalam memahami agama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesimpulan dari apa yang ingin saya sampaikan, saya akan sampaikan di awal dalam sebuah pertanyaan, dan kemudian nanti saya akan sampaikan sebuah kisah pendek, baru kemudian kita akan diskusikan bersama. Oke, saya awali dulu dengan sebuah pertanyaan. Pagi-pagi langsung ditanya. Kalau ada pertanyaan, siapakah orang yang paling disayang oleh Gusti Allah? Kira-kira jawabannya apa? Pikir dulu ya, jangan buru-buru jawab, pikir dulu. Saya kasih kesempatan untuk berpikir sehingga kita menemukan jawaban yang paling tidak lebih mendekati kebenaran, lebih tepat. Jadi pertanyaannya, siapakah orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sampaikan pertanyaan ini kepada setiap orang, barangkali bisa jadi jawabannya berbeda-beda, ya kan? Sesuai dengan pengalaman, pengetahuan orang itu dan lain sebagainya. Tapi paling tidak untuk jamaah di sini, kira-kira kalau mendapat pertanyaan ini jawabannya apa? Siapakah orang yang paling disayang oleh Allah? Paling ya, berarti nomor satu. Kira-kira jawabannya apa? Siapa? Orang yang bertakwa. Oke, tidak salah. Saya tidak menyalahkan dan tidak biasa menyalahkan. Benar juga. Apalagi hanya orang yang bertakwa yang paling disayang oleh Allah. Orang ahli ibadah tidak disayang oleh Allah. Disayang juga. Orang yang berbakti kepada orang tua tidak disayang oleh Allah. Sayang juga. Berarti banyak kan? Orang yang suka bantu orang lain tidak disayang sama Allah. Orang yang bangun masjid tidak disayang sama Allah. Sayang. Berarti kalau dikatakan paling, siapa yang paling? Nah ini kalau paling itu, misalnya ibu punya anak, misalnya 5 anak, semua ibu mengatakan, loh ini semua anaknya ibu sayang semua, ya kan? Bilang sayang semua kepada anak ini. Tapi ada satu anak pintar nanya, ibu harus jujur. Di antara 5 anak ibu ini, di pertanyaan anaknya nih, anak yang cerdas,
Ibu yang paling sayang yang mana? Nggak mungkin semua sama, jangan bohong ibu. Nah, ketika dibilang begini harus memilih kan? Berarti dari semua disayang. Tetapi ketika pertanyaannya paling disayang, dia harus memilih berapa? Satu. Harus memilih satu. Di antara 5 anaknya ini, siapa yang paling disayang? Kata ibunya, yang paling ibu cintai kamu yang tanya itu. Berarti kamu paling cerdas dibanding saudara-saudara. Karena kamu ingin tahu di antara semua tahu bahwa disayang oleh ibunya, tetapi ada yang mendapatkan kasih sayangnya lebih, ada yang mendapatkan perhatian lebih. Kata ibunya, kamu yang tanya ini yang paling aku sayang, karena kamu lebih cerdas daripada saudara-saudaramu yang lain. Yeah. Allah Subhanahu wa taala sayang semua kepada hambanya, betul? Yang muslim beragama sayang semua, bahkan yang kafir disayang enggak oleh Allah? Disayang enggak? Apa buktinya? Nah, dikasih rezeki, dikasih kesehatan, iya kan? Kasih macam-macam, kenikmatan-kenikmatan duniawi dapat semua, enggak ada yang diputus. Orang yang berada dalam kekafirannya, dalam kekufurannya, tetap disayang sama Allah. Orang yang bermaksiat tetap disayang sama Allah. Ini namanya sayang yang umum, ya, sebagai pengamalan dari asma Allah Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Rahman berarti kasih sayang yang umum, semua dapat. Tetapi Allah bukan hanya punya sifat Ar-Rahman, dia juga punya sifat apa? Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim hanya kasih sayang yang khusus, perhatian yang khusus. Yang ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, lalu di antara hamba-hambanya yang beriman, siapakah yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaannya. Hah? Siapa? Yang di antara yang beriman siapa yang paling disayang oleh Allah? Yang menurut perintahnya meninggalkan larangannya. Oke. Ada lagi yang punya jawaban? Atau nyerah aja? Biar cepet. Pagi-pagi. Oke. Semua jawaban tadi nggak salah. Yang menerima takdirnya dan sebagainya semua nggak salah. Tetapi berdasarkan ayat Al-Quran sepanjang yang saya pahami, ya, yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling, Allah harus memilih satu di antara hambanya, siapa yang paling disayang? Bukan orang yang berbakti kepada orang tuanya, bukan orang yang bersedekah, bukan orang yang bantu orang lain, bukan juga orang yang ahli ibadah, bukan juga orang yang tidak menduakan Tuhan, bukan. Orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Oh, ya kan? Ya. Kalau dikatakan ibadah nggak pakai ilmu gimana? Kalau dikatakan sedekah nggak pakai ilmu gimana? Kalau dikatakan berbakti kepada orang tua nggak pakai ilmu bisa nggak? Mungkin ada ilmunya semua. Kuncinya berarti apa? Ilmu agama kuncinya. Ilmu yang benar, ilmu agama tapi yang benar, ya, yang benar. Karena kalau ilmu agama yang nggak benar, salah paham juga salah nanti tujuannya. Ya, ilmu agama yang benar. Ya. Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
derajat orang yang beriman di antara kalian. Tetapi orang yang beriman tapi atas dasar ilmu. Derajat tingkatannya lebih. Ada orang ahli ibadah, tapi ibadahnya tidak ditopang dengan ilmu yang benar. Yang ini ahli ibadah, ibadahnya biasa, ini banyak ibadah, ini ibadahnya sedikit, tapi yang sedikit ini berdasarkan ilmu yang benar. Kira-kira mana yang lebih baik? Nah, yang sedikit tapi berdasarkan ilmu. Ini yang lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah, banyak ibadah, tapi tidak berdasarkan apa? Ilmu. Karena ini bahaya. Suatu saat bisa disesatkan oleh setan. Ya, ini bahaya. Jadi itu ibu-ibu. Nah, ini pentingnya ngaji seperti ini. Apalagi ngaji yang seperti ini, sehebat ini, sepenting ini, sebergizi ini, lebih penting lagi. Apalagi ilmu ini, ilmu yang kita berikan ini namanya ilmu batin. Ini batinnya agama, intinya agama, saripatinya agama. Karena tasawuf membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Sering saya katakan, kalau orang sholat dan sekian lama dia sholat 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dia nggak pernah melakukan muhasabah perenungan. Sholatnya seperti apa? Sudah mendekatkan kepada Allah atau tidak? Membuat hatinya bersih atau tidak? Orang seperti ini banyak di antara kita. Pokoknya ibadah aja, banyakin ibadah aja, tapi tidak pernah memikirkan ibadahnya seperti apa. Apa buah dari ibadahnya? Apa misalnya dia nggak mengotori mulutnya dengan kata-kata yang tidak pantas? Berapa banyak di antara kita orang-orang yang ahli ibadah tapi mulutnya nggak ikut ibadah, ya kan? Yang rukuk, yang sujud badannya, tapi mulutnya nggak pernah sujud, mulutnya nggak pernah rukuk. Hanya mengucapkan saja, hanya menirukan saja. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, subhanallah, fasih. Tapi ya Allah, kalau ucapin, kalau berkata-kata nyakiti orang, ya kan? Kalau berkata-kata kasar. Apakah orang yang beribadah seperti ini diterima oleh Allah? Diterima ibadahnya, disukai oleh Allah 100%. Kita tidak ragu mengatakan bahwa orang yang ibadah seperti ini, ya, ibadahnya tertolak. Karena itu dalam keterangan dikatakan banyak orang ahli ibadah, banyak orang ahli sholat, tapi sholatnya nggak pernah naik ke langit. Karena begitu naik langsung malaikat pada bau semua, bau busuk, bau amis. Lihat ini apa ini? Oh, fulan-fulan yang mau menyetor ibadahnya, nyetor ibadah. Ibadah itu naik ke atas. Ibadah itu amalan rohani, amalan hati, bukan hanya amalan fisik. Karena itu begitu naik ke atas, malaikat langsung mencium bau yang tidak enak. Yang ahli ibadah itu pembohong, yang ahli ibadah itu pemaki, yang ahli ibadah itu suka fitnah di antara umat Islam, suka mengadu domba, menciptakan suasana yang tidak nyaman di antara saudara, sehingga kemudian sesama saudara putus silaturahmi, putus hubungan gara-gara si fulan yang secara zahir ahli ibadah itu. Itu persoalannya ibu-ibu. Dan berapa banyak orang seperti itu di antara kita. Maka kajian ini tasawuf menyadarkan kepada kita ibadah saja nggak cukup. Puas terhadap amalan zahir saja nggak cukup. Bersihkan hati. Dan kamu melakukan muhasabah terhadap dirimu. Apakah ibadah
membersihkan hatimu atau tidak? Ya, kalau ibadah ini membersihkan hatimu, berarti kamu ikut suci, ikut bersih. Kenapa kita sebelum kita sholat berwudu? Apa hikmahnya? Wudu bukan hanya membersihkan najis zahir dari kotoran, dari darah dan lain sebagainya, tetapi lebih penting daripada itu yang kamu sucikan adalah apa? Hatimu. Yang kamu sucikan adalah hatimu dari kedengkian, dari permusuhan, dari hasud, dari bakhil, dan banyak sifat-sifat tercela lainnya. Nah itu kalau mau kamu betul-betul wudu. Jadi yang kamu wudu itu bukan hanya ragamu, tapi jiwamu. Nah itu baru keren, itu baru bersinar wajahmu. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada tanda orang-orang yang ahli ibadah dikenali dengan garis tanda di wajahnya. Bukan batuk yang gosong ibu-ibu. Oh ini bukan ahli ibadah, kan batuknya belum gosong. Bukan ukuran batuk yang gosong, bukan ukuran jidat yang gosong, bukan. Itu tanda zahir. Dan sebagian orang tidak punya tanda itu. Sampai gosok-gosok nunggu ya. Di karpet, di apa itu biar ada bekasnya, tidak. Bukan itu maksudnya. Tanda itu di hati. Hati yang bersih, qalbun salim. Hati yang tidak ada tempat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam setiap gerakan kita mengingat Allah. Dalam hal apapun, dalam berdiri, dalam duduk, bahkan masak pun ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda masakannya. Ibu-ibu masak sambil ngomeli suaminya, kira-kira masakannya enak atau tidak? Dijamin 100% tidak enak. Iya kan? Pasti kasih lah macam-macam. Ambiar kata orang Jawa rasanya. Kenapa? Sambil masak lagi pegel sama siapa? Suaminya. Tapi kalau suasana hati senang, lihat anak-anak senang, suami datang menyenangkan, bicara dengan kata-kata yang menghibur, ya meskipun uang nggak seberapa, tapi alhamdulillah sikapnya baik, akhlaknya baik. Bersyukur kepada Allah, ya Allah saya terima kasih punya anak-anak yang baik, nggak pernah mereka menyakiti orang tuanya. Membantu orang tuanya. Saya punya suami meskipun ya masih banyak keperluanku yang belum dicukupinya, tapi akhlaknya mencukupi saya. Akhlaknya, sikapnya menyenangkan saya, kata-katanya menyenangkan saya. Alhamdulillah. Begitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cerita yang ingin saya sampaikan, kemudian sesuai dengan kesediaan waktu kita ulas sedikit. Ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu dan perbedaan antara orang alim dan orang yang bodoh, orang jahil. Suatu kali ada, ini ceritanya disampaikan oleh seorang sufi besar, Maulana Jalaluddin Rumi. Rumi bercerita bahwa ada seorang miskin berjalan di padang pasir sendirian, bawa bekal, tidak punya kendaraan. Nyeker, ya. Kemudian dia membatin, ya Allah sudah kepanasan kaki, ya kaki juga kepanasan, bekal ini berat sekali saya membawa, tidak ada yang bantu, tidak ada teman jalan. Kiranya dikirim kepada saya seorang yang menjadi teman jalan saya, kira-kira saya bisa ajak ngobrol. Tidak lama kemudian doanya mustajab. Di seberang sana ada orang juga yang berjalan di padang pasir, tapi rupanya beda kelas. Orang itu naik onta, berarti ini orang kaya. Kemudian bawa bekal banyak. Akhirnya berdialog di antara mereka. Si miskin dan ini orang kaya ketemu di perjalanan. Orang miskin bercerita tentang apa? Pengalaman kemiskinannya, pasti. Orang kaya ketika bicara apa? Pengalaman kekayaannya. Bicara tentang hartanya yang banyak, sawahnya, ladangnya, kendaraannya, bla 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 bla. Setiap orang kaya berbicara, si miskin hatinya sesak.
kurang ajar. Saya nggak punya. Yang dibicarakan semua ini saya nggak punya semua. Dan saya kepingin itu semua. Itu kan potret kita sehari-hari. Ketika saudara kita, tetangga kita lebih kaya dari kita hanya nyesek di dada kita. Nah, lalu timbullah sifat-sifat hasud, dari situ timbul hasud. Karena saudaranya punya nikmat, kepingin nikmat itu ada pada dirinya atau dihilangkan nikmat itu supaya sama dengan dia atau lebih buruk dari dia. Ini hasud. Nah, singkat cerita, perjalanan itu mereka ngobrol, namanya nggak ketemu. Ini nggak satu gelombang namanya, nggak satu frekuensi. Akhirnya mereka berpisah, si kaya dan si miskin. Sebelum berpisah, ini perhatikan di sini. Si miskin bertanya kepada si kaya tadi yang naik onta, itu kamu bawa bekal banyak betul itu di atas onta itu. Apa itu? Orang yang kaya jawab, yang sebelah kanan ini gandum. Ya, makanan kalau di Timur Tengah, di negara Arab itu gandum. Kalau di sini kan padi. Gandum ini mau saya jual. Persiapan saya juga. Ya. Kalau saya di jalan perlu tinggal saya masak di gandum. Nah yang sebelah kirinya apa? Ini yang sebelah kiri pasir, kerikil. Saya kasih pasir supaya kalau enggak nanti ini enggak imbang, ini saya enggak bisa duduk dengan enak. Saya bisa jatuh, makanya sebelah kanan gandum, sebelah kiri pasir. Kemudian kata si miskin, kamu orang kaya tapi akalmu miskin. Banyak enggak orang seperti itu? Orang kaya tapi kaya harta tapi miskin akal. Akalmu miskin. Kenapa kamu bawa pasir ini? Kenapa kamu bawa kerikil? Kan banyak di padang pasir ini. Kerikil berserakan, kamu malah kamu angkut, kamu bawa berat-beratin lagi. Wah, memang dasar kamu goblok, dimaki-maki sama orang miskin, orang kaya. Oh iya, kata orang miskin, kata orang kaya, oh iya benar juga kamu ya. Pinter kamu ya. Kamu meskipun miskin tapi kamu kaya, akalmu kaya, ilmumu kaya. Ya, memang Tuhan adil. Udah. Setelah itu mereka berpisah. Di tengah perjalanan, datang perampok. Beberapa orang dihentikan orang kaya ini. Berhenti. Kita mau periksa. Kira-kira bawa apa? Lah kata orang Jawa, delalahnya, dengerin ini. Delalahnya yang pertama diperiksa itu kantong yang sebelah kiri. Isinya apa? Pasir. Begitu dibuka, pasir, kerikil. Ya Allah, ternyata ini saya pikir penampilannya aja seperti orang kaya. Bawa pasir, bawa kerikil. Ini kemungkinan orang kaya yang bodoh atau orang kaya gila. Nah nggak usah lah, kasihan ya. Makan kerikil rupanya dia. Udah, jangan dirampok, biarin aja, terusin. Dari sini Ibu, inti ceritanya ini. Kira-kira, nah coba berpikir sejenak, saya aja berpikir. Kira-kira setelah peristiwa tadi si kaya nggak jadi dirampok, kira-kira apa yang ada di pikiran orang yang kaya tadi yang maaf agak goblok itu? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira apa yang dipikirkan dia? Hah? Kira-kira setelah dia nggak jadi dirampok kan? Karena yang rampok ngelihat apa? Pasir kan? Nah, setelah dia selamat dari perampokan itu, dari pencurian itu, yang dipikirkan apa kira-kira? Syukur. Oh, alhamdulillah saya nggak jadi rampok. Begitu. Ini ada hubungannya dengan nasihat orang tadi. Perhatikan nasihat orang yang miskin tadi kepada dia kan. Ngapain kamu bawa apa? Bawa pasir. Mendingan kamu bawa gandum lagi kan. Ngapain kamu bawa pasir ini? Pada pasir banyak kok. Kan dikasih nasihat seperti itu orang-orang yang miskin tadi. Nah, setelah peristiwa dirampok itu kira-kira gimana dia? Pikirannya? Pikirannya terkadang kemiskinan membawa keselamatan. Kemiskinan Tidak selalu terkadang membawa keselamatan. ya, hampir mendekati. Kadang-kadang kemiskinan membawa keselamatan ya. Selamat dong miskin. Makanya kalau miskin jangan terlalu risau ya. Kadang-kadang kemiskinan itu menyelamatkan kita. Menyelamatkan di mana nih? Di dunia atau di akhirat?
Mana nanti yang lebih dulu dihisab sama Allah? Orang kaya atau orang miskin? Yang lebih lama dihisabnya? Orang kaya berdiri lama, karena kan banyak hitungannya. Kamu punya ini rumah yang di Bogor itu untuk siapa? Mobilmu untuk apa? Uangmu yang di bank itu kau gunakan untuk apa? Lama hisabnya. Orang miskin, punya aja ngontrak, nggak punya apa-apa, mau ditanya. Hah? Udah. Kasihan kan? Jangan banyak tanya, masuk surga aja langsung. Iya, langsung aja. Ya kadang-kadang kemiskinan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Polisi mau nangkep, lihat penampilannya sudah, biarin aja. Helmnya miring, motornya jadul, polisi pura-pura nggak tahu, biar lewat aja. Tapi orang yang pakai helmnya bagus, ya kan, motornya bagus. Nah, ini lagi stop. Tapi sebetulnya ada yang lebih tepat dari jawaban itu. Bukan kemiskinan. Kadang-kadang menyelamatkan seseorang. Kadang dari kisah ini ya. Kadang-kadang kebodohan itu menyelamatkan seseorang. Itu. Kadang-kadang kebodohan itu menyelamatkan seseorang. Kadang-kadang tindakan bodoh dia kan bawa pasir tadi kan. Dia selamat. Coba saya nuruti orang tadi, saya ganti dengan apa? Gandum. Saya dirampas, bisa jadi nyawa saya juga hilang. Coba saya nuruti nasihat tadi. Ngapain kamu bawa gandum? Bawa kerikil. Dua-duanya bawa gandum. Kamu bisa jual, kamu bisa lebih untungnya lebih besar. Nah, kadang-kadang kebodohan itu menyelamatkan seseorang. Kadang-kadang kebodohan itu membuat orang nyaman, membuat orang aman. Cuma ini apa benar seperti ini? Kebodohan itu kadang membuat orang aman dan nyaman. Ya, kenyataannya lebih banyak mana orang yang berpengetahuan atau tidak? Mana yang lebih susah? Nyaman, mudah. Orang kalau berpikir, ya repot, susah. Misalnya maaf ibu-ibu, ini contohnya seringkali jadi olok-olokan, tapi ini benar ya. Terpaksa saya bawa contoh ini. Seringkali kalau orang berkendaraan sepeda motor ibu-ibu ya, ratingnya ke kanan ya kan, beloknya kemana? Itu sering kali bawa contoh ya. Kenapa kadang-kadang begitu? Atau orang keluar dari gang langsung biasanya ke tengah jalan ya kan, nggak pakai noleh. Kenapa? Pertanyaannya kenapa nggak pakai noleh? Kenapa kalau ditanya? Kenapa nggak noleh? Karena kalau noleh lebih susah, ya kan? Nggak pakai noleh kan gampang tuh. Jadi orang lebih memilih kemudahan daripada kesusahan, bukan keselamatan. Nah ini cara berpikir yang keliru. Kalau mau aman keluar dari gang berhenti dulu, oleh kanan baru. Nah kebanyakan orang enggak, itu kemudian terjadi kecelakaan apa? Karena keluar dari gang ini dalam keadaan kencang, ini keluar dari gang langsung ke tengah. Kenapa? Karena dia memilih kemudahan, bukan keselamatan. Kalau untuk selamat memang harus susah, oleh dulu, perhatikan aman baru, berhenti dulu. Kebodohan kadang membuat orang nyaman karena memang orang bodoh itu gampang, nggak pernah dilibatkan sama orang, nggak pernah ditanya, nggak pernah disuruh di depan, ya kan? Dan dia merasa, coba saya belajar, coba, saya pasti ditanya, pasti saya disuruh. Akhirnya apa? Dia lebih memilih apa? Berdiam dalam kebodohannya. Itu bahayanya. Ya, karena nyaman. Orang bodoh lebih enak. Ya kan? Gak pernah disuruh, gak pernah ditanya, gak pernah dikasih tanggung jawab. Padahal ini salah, cara berpikir seperti ini salah. Ya. Dan tidak ada jaminan hari itu kamu selamat karena kebodohanmu, tapi di lain hari kamu tidak akan pernah selamat karena kebodohan. Karena di sisi lain kebodohan itu membahayakan, bukan menyelamatkan sebetulnya. Kebodohan itu membahayakan. Itu kan kasus tadi. Kamu nggak bisa jadikan satu kasus kemudian kamu hukum secara umum. Kalau begitu orang tadi berpikir gini. Jadi ini cara berpikir orang bodoh. Kalau begitu besok saya nggak mau bawa gandum lagi, dua-duanya saya kasih pasir. Lebih parah lagi. Ya, supaya saya selamat.
Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya ilmu. Dan orang tadi yang pertama yang mungkin ibu yang terlambat datang, saya kasih pertanyaan di awal. Siapa orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Saya punya alasan untuk menyampaikan jawaban ini. Kalau kamu tidak setuju, saudara-saudara yang lain yang pernah mendengar ini nanti tidak setuju silakan. Tapi saya punya alasan yang kuat untuk memberi jawaban ini. Kalau jawabannya hanya satu, siapa orang yang paling disayang oleh Tuhan, yang paling disayang oleh Allah, saya tidak ragu untuk mengatakan orang yang paling disayang oleh Allah adalah orang yang berilmu. Ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah, yang memahamkan dia kepada Allah, itu orang yang paling disayang oleh Allah. Dan orang dikatakan dekat kepada Allah itu dekat di mana? Di pikirannya. Bagaimana kamu memahami Allah Subhanahu wa taala? Semakin bagus pemahamanmu terhadap Allah, berarti kamu semakin dekat kepada Allah. Begitu. Iya. Ada orang memahami Allah, wah Allah itu maha keras, Allah itu berwibawa, kita nggak boleh seperti orang ngobrol sama Allah. Ini pemahaman dia. Jadi dia memahami Tuhan itu Tuhan yang angker, Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang keras. Tapi ada orang mengatakan tidak, saya tidak memahami Allah seperti itu. Allah itu maha lembut, Allah itu maha penyayang, bahkan lebih lembut, lebih sayang daripada kasih sayang seorang ibu. Lalu sebenarnya bagaimana? Ya, karena saya meyakini Allah itu maha penyayang, maka saya berdialog kepada Allah dengan bahasa saya. Malam-malam saya gelar sajadah habis sholat tahajud, ya. Kemudian saya menghadap, saya seperti orang ngobrol aja kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa ibadah dengan baik, rumah tangga tenang, anak-anak nggak ada yang ganyang, ya kan? Kalau ada kekurangan saya tetap terima ya Allah. Ada kesehatan, alhamdulillah. Jadi lebih banyak yang dimunculkan adalah nikmat-nikmat Allah. Nah, ini orang yang bersyukur. Tapi kalau orang yang dasarnya nggak bersyukur, yang muncul masalah-masalah, ya nggak apa-apa juga mengadu kepada Allah, bagus ya kan? Tapi kan beda. Orang yang bersyukur yang dimunculkan nikmat-nikmatnya Allah, ya kan? Orang yang hidupnya susah, yang dimunculkan dia mengadu kepada Allah masalah-masalah. Ya Allah, punya anak satu-satunya enggaknya, satu-satunya berharap punya anak, kan itu jangan berlebihan kepada apapun, kepada anak, kepada suami. Ketika Anda berlebihan, Anda pasti akan diuji, pasti kecewa. Anak satu-satunya semua dituruti keinginannya, tapi pada akhirnya apa? Mengecewakan orang tuanya. Suami diharapkan betul, bla bla bla, kecewa. Ketika Anda mengharapkan apapun selain Allah 100%, siap-siap kecewa kepada anak, kepada pasangan, kepada apapun. Kalau toh kita mencintai anak, mencintai pasangan, mencintai saudara, apapun, kaitkan cintamu dengan Allah. Karena Allah, harus ada karena Allahnya. Kalau nggak karena Allah, nanti pasti kamu akan kecewa. Pasti. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini pentingnya ilmu, pentingnya pengetahuan, pentingnya ma'rifat, terutama ilmu seperti ini. Ini ilmu yang akan menerangi hati kita, membersihkan hati kita. Ini disebut dalam bahasa agama disebut dengan tafakur. Meskipun sesaat nilainya lebih banyak. Saya sering katakan, ibu-ibu jangan terlalu gelisah karena wah saya nggak berhasil sholat malam tiap malam, saya nggak berhasil khataman tiap bulan, saya nggak berhasil bla 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 ibadah. Oke, itu nggak terlalu masalah. Tetapi ketika kita sekali beribadah, kemudian suasana hati kita menjadi lebih tenang, lebih baik. Kita menikmati ibadah itu, meskipun itu jarang, itu nikmati suasana. Tiba-tiba ibu beribadah, meskipun belum pernah sholat kok enak banget, suasana tenang banget, ya. Seperti orang di tengah pantai, kena angin sepoi-poi, ya Allah, enaknya sejuk, suasananya sejuk, nyaman, damai. Nah, itu namanya ibu mendapatkan hal namanya itu. Menurut orang-orang ahli ma'rifat itu namanya hal.
suasana hati yang ceria, yang senang, syukur, alhamdulillah ya Allah, menikmati hidup. Gak ada bayangan keluh kesah. Aku tidak melihat dalam kehidupan semua keindahan ya Allah. Meskipun kelihatannya ada hal yang tidak menyenangkan, tapi aku terima semua ya Allah. Karena semua ini dengan izin-Mu ya Allah. Karena semua ini dengan takdir-Mu ya Allah. Nah, ketika kita sudah berserah kepada Allah, namanya taslim. Kita menerima kepada apapun yang ditentukan oleh Allah, hidup akan indah, hidup akan baik. Dan ibadah kita akan lebih bernilai daripada orang ibadahnya karena kebiasaan saja. Nah, ini ibadah yang berdasarkan ma'rifat, ibadah yang berdasarkan tafakur, meskipun cuma sekali. Nih, saya kasih contoh yang lain. Berapa sering kita berdoa? Banyak. Ada orang berdoa, ya Allah, saya sudah lama berdoa, rasa doanya nggak pernah dikabulkan. Maulana Jalaluddin Rumi memberi sebuah tamsil. Orang kenapa sebagian orang doanya cepat dikabulkan, sebagian tidak. Kata Maulana, orang yang doanya langsung dikabul, jangan terlalu pede, jangan terlalu sombong. Kamu nggak sadar itu cara Tuhan mengusir kamu. Orang itu merasa cerita ke tangga-tangganya, saudaranya. Saya baru umroh kemarin minta di Ka'bah begini langsung dikabulkan. Wah, dia merasa bangga. Setiap saya berdoa nggak lama dikabulkan. Kadang-kadang doa yang cepat dikabulkan itu cara Tuhan mengusir orang itu. Orang itu nggak kerasa, nggak sadar. Ya, berarti apa? Allah tidak terlalu suka orang ini datang kepadanya. Kan itu langsung begitu minta langsung dikasih, begitu minta langsung dikasih. Akhirnya timbul apa? Gurur, sombong. Tapi ada hamba Allah yang jelas-jelas botol banget nih. Kontrakan bentar lagi harus bayar kontrakan, cicilan, bla bla bla, ya kan? Ini uang sudah mepet sekali, rekening sudah terkuras, butuh benar, hutang menumpuk. Tapi di malam hari dia menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah. Gak mengadu kepada orang. Pertama kali mendapat masalah dari pihak bank udah datang ngasih uang. Ibu, bapak kalau tidak bayar jatuh tempo kita akan lelang rumah ini. Mau tidak mau, kita kasih waktu tempo 1 bulan lagi. Orang ini dengan tenang menghadap kepada Allah. Ya Allah, rumah adalah rumah Allah. Kau yang memberi rumah. Kalau memang harus diambil oleh bank, saya terima. Tapi kalau kau punya rencana lain, punya jalan lain sehingga saya bisa mendapatkan rumah yang lain atau tempat tinggal yang lain, saya serahkan urusan kepadamu ya Allah. Dan tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Ini orang mengadu kepada Allah. Pertama kali dia mengadu kepada Allah. Maka Allah SWT malu kalau ada orang pertama mengadu kepada dia, Allah tidak memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berserah kepada Allah, kembali kepada Allah, takwa. Bukan takwanya orang-orang alim, bukan takwanya orang-orang hebat, takwanya orang yang paling biasa. Tapi dia mengadu kepada Allah, minta pertolongan Allah, tidak minta pertolongan kepada makhluk. Yaj'al lahu makhrajan, janji Allah dikasih jalan keluar pasti, dan dikasih rezeki dari tempat yang tidak pernah diduganya. Cuma persoalannya kita begitu ada masalah pepet, yang pertama kali diingat siapa? Allah. Yang pertama kali diadukan siapa? Apa Allah? Allah itu sekian, kalau sudah mentok semua baru. Itu persoalannya begitu. Sehingga akhirnya masalah kita berlarut-larut karena Allah liatin. Begitu kamu caranya menyelesaikan masalah. Silakan. Kamu selesaikan sendiri. Nah, saya liatin aja kata Allah. Akhirnya mentok sana, mentok sini, nabrak sana, nabrak sini. Wa akhiru da'wahu masuk penjara. Korupsi. Ya kan? Hutang nggak bisa bayar, macam-macam bermasalah. Setiap orang yang kembali kepada selain Allah pasti masalahnya bukan selesai malah bertambah. Tapi kalau kita pertama ingat Allah, kembali kepada Allah dan selalu mengharap kepada Allah, kata Maulana Jalaluddin Rumi, kalau pintu selalu diketuk terus, pasti suatu saat akan terbuka. Maka sesering mungkin mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam hari dengan hatimu yang tenang. Doa nggak perlu
sesering mungkin, tapi begitu kita berdoa itu serius, minta kepada Allah. Kalau bisa menangis, ini akan mendatangkan cahaya dengan kesadaran, dengan hanya berharap kepada Allah, mengingat dosa-dosa kita. Nah, kalau kita berdoa seperti itu, maka doa ini akan lebih gampang mustajab daripada kita doanya biasa saja, kayak seperti orang nggak butuh begitu. Iya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimahullah. Sebagai kesimpulan, ya, bahwa ibadah saja, banyak ibadah saja nggak cukup. Dan hakikat ajaran Islam bukan meminta kita untuk banyak ibadah. Karena apalagi pada usia senja kita nggak akan pernah mampu banyak ibadah. Encok lah, ya kan? Puyeng lah. Apalagi yang punya problem darah tinggi, darah rendah, macam-macam penyakit-penyakitnya kan, kita nggak akan tahan banyak ibadah, ya kan? Lama-lama berdiri juga nggak bisa, nggak kuat gitu. Kita kan, kita menyadari kekurangan-kekurangan itu. Karena itu sebetulnya ibadah yang banyak itu buat anak-anak muda, bukan buat orang-orang tua. Lah, disinilah kita kesadaran hati kita bahwa yang kita sembah ini siapa. Dia mengharapkan kita banyak ibadah, enggak juga kok. Mengharapkan apa? Ketulusan kita, keikhlasan kita, kecintaan kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Seberapapun kamu menghadap kepada Allah dengan kesadaranmu, dengan keikhlasanmu, dengan makrifatmu kepada Allah, yang dilihat adalah hatimu. Dan kalau kamu sadar bahwa yang kamu sembah ini Al-Karim, nah ini ilmu, pentingnya ilmu ini. Kalau kamu menyembah Allah, sadar bahwa kamu menghadap kepada siapa ini Al-Karim, yang Maha Dermawan. Apa makna Al-Karim? Makna Al-Karim itu dia memaafkan. Dia memaafkan di saat mampu untuk menghukum. Dia membalas lebih daripada yang kamu amalkan. Amalanmu berapa sih, kamu hidup berapa lama, amalanmu berapa, yang ikhlas berapa banyak amalanmu? Sedikit kan? Sedikit. Loh. Pada akhirnya kamu menghadap kepada Allah nggak ada amalan. Yang kamu bisa banggakan. Semua nggak semangat ibadahmu bukan karena cinta kepada Allah. Pernah nggak kamu tiba-tiba bangun kemudian, ya Allah saya kehilangan tadi, kenapa saya ibadah saya nggak pernah? Itu biasa saja. Nggak ada penyesalan yang sampai kita menangis seperti orang kehilangan berliannya, sampai gerung-gerung, ya kan? Tapi pernah nggak kita mengalami karena kita gagal beribadah, karena ibadah kita nggak usul, kita sampai nangis-nangis, meronta-ronta? Pernah seperti itu? Jarang. Kalau ada itu 1001 di Cirebon itu. Tapi kalau kehilangan hartanya, motornya hilang, mobilnya hilang, ya kan? Stres, ya kan? Pernah kan kita stres dalam hubungan kita kepada Allah? Mungkin nggak pernah kok, kita tenang-tenang saja, ya kan? Itu persoalannya. Kenapa? Karena kita masih belum ada getaran sama Allah kita hati kita masih belum tertambat kepada Allah. Tapi ketika kita dapatkan itu, nah itu namanya mahabbah, cinta kepada Allah. Sebagai penutup, saya kasih dengan sebuah cerita dari penutup akhir. Cerita pendek. Ada satu orang lebih dari 20 tahun ngimami sholat dan jamaah di masjid seperti ini. 20 tahun lebih. Sholat 5 waktu gak pernah, telat gak pernah. Suatu kali ada anak muda terkupu-kupu jalan, sampai ngos-ngosan dia nyampe ke masjid. Orang ini sudah menutup imamnya tadi yang 20 tahun lebih sholat jamaah. Nah, ini buat teman-teman yang rajin ibadah, ini perhatikan cerita ini. Kemudian sudah menutup pintunya, ditanya, "Hei anak muda, kenapa kamu kok lari ngos-ngosan gitu? Apa sholat jamaah udah selesai?" "Baru saja selesai. Ini saya mau nutup pintunya," kata imamnya ini. Ya Allah, langsung begitu bilang sudah selesai dan kita mau tutup, langsung anak muda itu diam dan kemudian kayak menyesal dan menangis. "Ya Allah, saya kehilangan waktu utama sholat jamaah. Padahal tadi saya berharap bisa gabung." Sampai nangis. Begitu lihat anak muda ini nangis karena ketinggalan sholat jamaah, apa kata imamnya? "Ya Allah, demi Allah, hai anak muda, saya ini sudah sholat ya puluhan tahun jadi imam di masjid ini. Tapi saya tidak pernah merasakan penyesalan seperti kamu ini. Sampai kamu menangis, seperti orang kehilangan apa begitu. Maka kalau boleh, saya boleh menukar
ibadah saya 20 tahun lebih ini, saya kasih itu kepada kamu sebagai gantinya. Penyesalanmu tadi cuma beberapa saat saja, itu berikan kepada aku. Karena saya yakin nilainya ini lebih mulia di mata Allah daripada ibadah saya, karena kulino saja kata orang Jawa, kebiasaan saja. Nah ini ibu. Jadi ketika kita mendapatkan hal seperti anak muda tadi, meskipun cuma sekali, karena penyesalan sampai nangis meneteskan air mata, ini karena cinta kepada ibadah. Sejatinya bukan kepada ibadahnya. Kenapa? Kepada Allah. Menyesal. Lah kita kadang-kadang bukan karena menyesal ibadah, kita menyesal karena tidak melakukan dosa. Ada orang ibu-ibu berantem sama tetangganya, sama saudaranya. Ada kata-kata favorit yang kalau itu diucapkan dia lebih senang. Sayang tadi ada kata, saya nggak mau sebutkan karena ini di masjid ya. Kalau tadi dia kepingin balik lagi kepada saudaranya yang tadi habis perang mulut tadi, kepingin ngeluarin kata-kata yang kurang pantas itu. Itu kata-kata favorit yang kalau dia mau berantem mulut sama orang, kata-kata itu yang tidak pantas itu harus dikeluarkannya. Jadi setelah sampai rumah, kepingin lagi dia, kepingin balik lagi marahi saudaranya untuk hanya apa? Ngucapin satu kata yang tidak pantas. Itu persoalannya. Baik, mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya kepada kita, membuka hati kita, menerangi hati kita, menghilangkan sifat-sifat tercela dari hati kita. Ya, kita banyak sifat-sifat tercela, hasud, dengki, dendam, ya, semua dihilangkan oleh Allah SWT. Menjaga anak-anak kita, ya, semua keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan pahala majelis ini sampai kepada mereka, dan di bulan Muharram, di bulan Safar ini mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT dari bala, dari bencana, karena biasanya ada musibah, ada bala di bulan Muharram dan Safar ini. Karena itu ibu hati-hati kalau ada saudaranya yang bepergian jauh, kalau bisa sedekah dulu ya, meskipun cuma 1.000 beras 1 kilo, kalau bisa sedekah dulu, karena ini banyak bala biasanya ya. Saya anjurkan kepada ibu-ibu yang di sini kalau ada saudaranya, anak-anaknya bepergian jauh, sedekah untuk tolak bala ya, semampunya. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dini wa dunya salihah wa ila hadri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.